Keadaan di kompleks industri C-Suites mulai bergeser dari kekacauan malam ketiga menuju ketegangan baru yang lebih sunyi namun jauh lebih mematikan. Di bawah langit yang berpijar karena aktivitas konstelasi, Kim Dok-ja berdiri merenungkan posisinya yang kian rumit. Di satu sisi, ia adalah sang revolusioner yang mengenakan topeng Yu Jong-hyuk. Namun di sisi lain, identitas aslinya sebagai Raja Iblis Penyelamat mulai bergema di seluruh saluran Starstream melalui keberadaan Bio. Ada ironi yang pahit ketika Dok-ja menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya memuja pahlawan dari bumi tersebut tanpa mengetahui bahwa sang pahlawan sedang berdiri tepat di hadapan mereka, menyamar sebagai orang lain. Dok-ja memilih untuk menelan kebenaran itu bulat-bulat, teringat akan persepsi Jang Ha-young sebelumnya yang bisa mengacaukan dinamika hubungan mereka jika identitas aslinya terungkap sekarang. Perhatian Dok-ja kemudian teralih pada fenomena di langit malam. Konstelasi tingkat rendah mulai menunjukkan taringnya yang tidak berarti. Melalui jendela sistem, terlihat kemarahan sang konstelasi yang merasa martabatnya diinjak-injak oleh penolakan Dok-ja terhadap skenario hadiah sebelumnya. Namun, bagi Dok-ja, kemarahan entitas seperti itu hanyalah kerikil kecil dibandingkan badai yang sedang ia siapkan. Ia memahami bahwa di dunia iblis, hukum rimba berlaku tidak hanya bagi inkarnasi, tetapi juga bagi para konstelasi yang mencoba mencampuri urusan wilayah ini tanpa probabilitas yang cukup. Sambil memperhatikan panel dinding tak teridentifikasi yang berpijar di tangan pemuda itu, Dok-ja menyadari bahwa ia sedang melihat seorang multitasker transenden yang belum sepenuhnya bangkit. Kemampuan Jang Ha-young untuk berkomunikasi dengan belasan entitas sekaligus mulai dari konstelasi hingga para transenden kuno adalah anomali yang bahkan dalam novel Ways of Survival dianggap sebagai kekuatan yang sangat langka. Jang Ha-young bukan sekedar pejuang, ia adalah pusat saraf informasi yang mampu menghubungkan berbagai dimensi dalam hitungan detik. Dok-ja mulai mempertimbangkan sebuah langkah yang sangat berisiko. Ia tahu bahwa revolusi di kompleks industri ini tidak akan mencapai akhir yang sebenarnya jika hanya mengandalkan kekuatan internal. Ia membutuhkan variabel luar, sebuah pedang yang memiliki ketajaman melampaui logika skenario saat ini. Pikirannya melayang pada sosok-sosok kuat yang pernah ia temui atau baca. Ia merenungkan apakah ia harus menggunakan dinding Jang Ha-young untuk memanggil salah satu dari entitas yang keberadaannya saja bisa meruntuhkan probabilitas wilayah ini. Ketakutan terbesar Dok-ja adalah kehilangan kendali. Jika ia memanggil sosok tersebut, ia tidak lagi sekedar menjadi sutradara, melainkan pemain yang bertaruh dengan nyawanya sendiri di atas panggung yang ia buat. Namun, melihat Bio yang masih bayi dan tubuh inkarnasinya yang kian rapuh, Dok-ja menyadari bahwa ia tidak memiliki kemewahan untuk memilih jalan yang aman. Ia sedang menulis sebuah giant story, dan setiap cerita besar membutuhkan konflik yang mampu mengguncang fondasi dunia. Sementara itu, narasi bergeser ke arah pinggiran kompleks. Yu Jong-hyuk yang asli telah tiba, membawa serta kehadiran Uriel dalam bentuk boneka yang terus memancarkan aura suci di tengah tanah iblis yang korosif. Kedatangan Yu Jong-hyuk bukan sekedar reuni, melainkan ancaman eksistensial bagi peran Dok-ja. Sang regresser membawa amarah yang dingin, sebuah naluri untuk menghancurkan siapapun yang mencemarkan namanya. Pertemuan antara dua eksistensi ini kini hanya tinggal menunggu waktu. Dok-ja menyadari bahwa ia sedang berada di titik persimpangan. Dengan instruksi yang diberikan kepada Jang Ha-young melalui isyarat dan tatapan penuh arti, ia memulai proses pemanggilan tersebut. Jari-jari Jang Ha-young menari di atas dinding tak teridentifikasi, mengirimkan sinyal melintasi kekosongan dimensi, mencari satu titik cahaya spesifik yang bisa menjadi penolong atau justru penghancur bagi mereka. Dok-ja ingin membuktikan bahwa seorang manusia yang sudah dianggap mati dan dibuang bisa memanipulasi takdir para dewa dan Raja Iblis jika ia memiliki pengetahuan tentang akhir. Kim Dok-ja menatap ke gerbang kompleks yang mulai berguncang hebat. Ia merasakan kehadiran Yu Jong-hyuk yang semakin mendekat, sebuah energi yang begitu tajam hingga mampu membelah kabut industri yang tebal. Di saat yang sama, Bio mengeluarkan suara peringatan, menandakan bahwa sebuah balasan telah datang dari seseorang di balik dinding Jang Ha-young. Langit dunia iblis kini tidak lagi sunyi. Ia mulai bergemuruh oleh pertemuan berbagai kekuatan besar yang siap meledak dalam satu titik waktu. Dok-ja menarik napas dalam, memantapkan hatinya untuk menghadapi badai ganda, amarah rekannya dari masa lalu dan kehadiran entitas misterius yang baru saja ia undang ke dalam panggung revolusinya. Kegelapan di kompleks industri C-Suites malam ini tidak lagi terasa seperti sekedar fenomena alam, melainkan sebuah entitas fisik yang meremas setiap jengkal keberadaan Kim Dok-ja.
Di bawah temaram lampu industri yang berkedip, Dokja terdiam dalam refleksi yang sangat dalam mengenai esensi dari sebuah cerita. Ia menatap langit, ke arah bintik-bintik cahaya yang melambangkan para konstelasi, dan menyadari betapa kejamnya takdir yang ia bangun sendiri. Di sampingnya, Jang Hayung berdiri sebagai bukti hidup dari obsesi Dokja terhadap narasi. Dokja memandang pemuda itu dengan rasa bersalah yang menyesakkan. Setiap fitur wajah Jang Hayung, mulai dari hidungnya yang tajam hingga kemampuannya sebagai pendengar yang baik, adalah manifestasi dari komentar-komentar yang pernah Dokja tulis di masa lalu saat ia masih menjadi satu-satunya pembaca Ways of Survival. Pikiran Dokja melayang pada paradoks moral yang ia hadapi. Ia menciptakan karakter-karakter ini untuk menjadi pendamping Yoo Jong Hyuk, untuk memberikan warna pada dunia yang kelabu, namun kini ia sendiri yang harus menanggung beban dari kehadiran mereka. Ia menyadari bahwa di mata para konstelasi, penderitaan manusia hanyalah fragmen hiburan yang berharga. Refleksi ini membawa Dokja pada kesadaran yang pahit. Meskipun ia telah menjadi konstelasi, ia tetaplah seorang manusia yang terjebak dalam tubuh inkarnasi yang mulai menunjukkan tanda-tanda degradasi naratif. Peringatan, tubuh inkarnasimu sedang mengalami beban cerita yang berlebihan. Pesan sistem itu muncul bukan sebagai bantuan, melainkan sebagai vonis. Dokja merasakan setiap serat ototnya seolah-olah ditarik oleh ribuan benang probabilitas yang tak kasat mata. Harga yang harus ia bayar karena melepaskan status sebelumnya mulai menagih nyawanya sekarang. Namun, ketenangan yang ia coba pertahankan hancur seketika saat sebuah guncangan hebat meledak dari pusat kompleks industri. Bumi di bawah kakinya tidak sekedar bergetar. Ia mengerang. Kompleks industri Siswitz, yang selama berabad-abad dianggap sebagai tumpukan besi tua yang membisu, tiba-tiba terbangun dari tidur panjangnya. Suara mesin uap yang masif terdengar seperti raungan binatang purba yang sedang kelaparan. Asap hitam lega membumbung tinggi, menelan cahaya bulan dan menutupi pandangan para warga yang panik. Pabrik, jantung dari wilayah ini, secara misterius mulai berdenyut kembali dengan energi yang mengerikan dan tidak stabil. Kejadian berikutnya terjadi dalam sepersekian detik. Sebuah lengan mekanis raksasa, hasil dari modifikasi brutal teknologi industri dunia iblis, meluncur keluar dari kegelapan pabrik. Dokja, yang pikirannya masih terbebani oleh refleksi internal, gagal bereaksi tepat waktu. Hantaman itu begitu kuat hingga ia merasa organnya hancur seketika. Tubuhnya terpental melintasi beberapa blok pemukiman, menabrak dinding-dinding bata yang runtuh seperti tumpukan kartu. Ketika ia mendarat di tengah tumpukan puing, rasa sakit itu melampaui batas fisik. Ia merasa ceritanya mulai bocor. Darah keemasan yang bercampur dengan fragmen naratif keluar dari luka-lukanya. Di hadapan sistem, eksistensi Kim Dokja mulai berkedip-kedip, menandakan bahwa ia sedang berada di ambang kehancuran permanen. Jika ia kehilangan kesadaran sekarang, identitasnya sebagai Raja Iblis Penyelamat akan terhapus selamanya dari Starstream. Dokja menatap pesan-pesan hinaan dari konstelasi dengan kebencian yang dingin. Para konstelasi ini, yang tadinya terdiam oleh statusnya, kini keluar dari persembunyian mereka untuk menertawakan kelemahannya. Mereka adalah pemangsa yang hanya menghargai kekuatan, dan kegagalan Dokja adalah puncak hiburan bagi mereka. Namun, di antara arus kebencian itu, satu pesan muncul dengan nada yang berbeda. Tahanan ikat kepala emas terlihat sangat tegang, mencengkram rambutnya sendiri di dunianya yang jauh, seolah-olah ia ingin turun langsung ke medan perang untuk menarik Dokja dari maut. Kehadiran emosional dari satu konstelasi ini memberikan Dokja secercah kekuatan untuk menggerakkan jarinya yang patah. Bio, Dokaibi kecil yang setia, terbang mengitari Dokja dengan tangisan yang memilukan. Suara yang ia keluarkan bukan lagi sekedar suara sistem, melainkan ratapan seorang anak yang melihat ayahnya sekarat. Bio mencoba menyerap debu probabilitas di sekitarnya untuk memberikan bantuan medis darurat, namun tekanan dari aturan dunia iblis terlalu berat. Dokja menyadari bahwa ia telah meremehkan mekanisme pertahanan otomatis dari pabrik. Pabrik itu bukan sekedar bangunan. Itu adalah artefak tingkat transenden yang memiliki kesadarannya sendiri, dipicu oleh duksi Switch yang mungkin sudah merasa terancam. Dokja, yang merasa bisa memanipulasi seluruh skenario dengan pengetahuannya, kini justru terkapar oleh serangan fisik mentah dari mesin yang ia anggap remeh. Ini adalah pengingat keras bahwa di dunia iblis, pengetahuan tanpa kekuatan fisik yang cukup hanyalah jalan cepat menuju kuburan. Tubuh inkarnasinya tidak mampu menopang ambisinya,
dan fajar yang ia harapkan kini tampak semakin jauh di balik kabut jelaga yang beracun. Di tengah kesadarannya yang kian menipis, Dokja melihat sebuah siluet yang berdiri tegak di atas reruntuhan gedung di seberangnya. Pria itu mengenakan jubah hitam panjang yang berkibar tertiup angin kencang dari mesin pabrik. Cahaya biru dingin dari sebuah pedang transenden membelah kegelapan, memberikan kontras tajam terhadap api merah yang berkobar dari mesin. Yu Jong-hyuk yang asli telah tiba di epicentrum kehancuran. Ia tidak datang untuk menyelamatkan, melainkan untuk menyaksikan apakah orang yang menggunakan namanya benar-benar memiliki nilai untuk bertahan hidup. Kim Dokja mencoba untuk kembali berdiri di tengah hujan abu, sementara lengan mekanis pabrik kembali bersiap untuk hantaman kedua yang jauh lebih mematikan. Dokja menatap ke arah Yu Jong-hyuk, sebuah senyuman pahit tersungging di bibirnya yang berdarah. Ia tahu bahwa ini adalah panggung yang paling buruk bagi seorang revolusioner, terluka, dikelilingi musuh, dan dihakimi oleh sang protagonis asli. Namun, di dalam hatinya, Dokja mulai menyusun satu rencana gila terakhir, sebuah interaksi langsung dengan inti sistem pabrik yang bisa membunuhnya atau justru menjadikannya penguasa mutlak atas seluruh kompleks industri ini. Di tengah reruntuhan yang mengepulkan asap dan dentum mesin pabrik yang kian menggila, Kim Dokja merasakan sebuah kehadiran yang melampaui segala entitas yang pernah memasuki salurannya malam ini. Bukan lagi sekedar rasa lapar akan hiburan dari konstelasi kelas rendah, melainkan sebuah tatapan yang tajam, berat, dan dipenuhi oleh kebijaksanaan kuno yang liar. Seseorang sedang memperhatikannya dengan intensitas yang sanggup menggetarkan partikel udara di sekitar tubuh Dokja yang sedang terluka. Konstelasi pemberontak dengan ikat kepala emas sedang memperhatikan wajahmu dengan cermat. Pesan itu membawa gelombang ketenangan yang aneh sekaligus paradoks bagi Dokja. Sang Sage Agung yang setara dengan surga, Sun Wukong, akhirnya muncul. Bagi Dokja, Sun Wukong bukan sekedar konstelasi kuat dari sistem netral. Ia adalah simbol dari kebebasan yang tak terkekang dan pemberontakan terhadap tatanan langit. Kehadiran Sun Wukong di saluran bio menandakan bahwa narasi yang sedang ditulis Dokja telah mencapai level yang cukup menarik untuk mengusik tidur sang kerasakti. Namun, ada keraguan dalam tatapan itu. Cerita yang menutupi wajah Dokja, sebuah efek dari pengasingan dan perubahan status membuat Sun Wukong sulit mengenali identitas asli pria di balik topeng Yu Jong-hyuk tersebut. Dokja menyadari bahwa ini adalah momen krusial untuk mengamankan dukungan dari salah satu entitas terkuat di Starstream. Tanpa suara yang bisa didengar oleh orang-orang di sekitarnya, ia mengirimkan pengakuan melalui resonansi cerita. Konfirmasi singkat bahwa dirinya adalah Kim Dokja yang mati di Seoul memicu ledakan reaksi dari sang Sage Agung. Pesan-pesan sistem mulai membanjiri pandangan Dokja, menunjukkan keterkejutan, rasa ingin tahu yang meluap, hingga rentetan pertanyaan tentang bagaimana seorang manusia bisa merayap kembali dari cakrawala cerita yang hancur. Namun, waktu untuk bereuni dengan para konstelasi lama sangatlah terbatas. Jang Hayung, yang berdiri tidak jauh darinya, tampak gemetar hebat. Ketakutan pemuda itu bukan tanpa alasan. Di depan mereka, warga kompleks yang tidak berdosa mulai menjadi korban dari amukan mesin pabrik. Harapan yang sempat Dokja tiupkan ke dalam hati mereka kini berbalik menjadi kutukan kematian. Dokja melihat seorang warga yang bersandar di dinding dengan tubuh bersimbah darah, mengulurkan tangan yang gemetar ke arahnya sambil menggumamkan kata revolusioner. Pemandangan itu memicu kemarahan dingin dalam diri Dokja. Ia teringat akan Yu Jong-hyuk pada regresi ke-111, di mana malam terakhir kompleks industri berakhir tanpa munculnya seorang revolusioner pun, menyisakan tumpukan maya di bawah kaki sang Duk. Dokja membenci pengulangan sejarah yang tragis itu. Ia membenci betapa jelas dan terprediksinya alur penderitaan dalam skenario ini. Baginya, sebuah cerita yang terlalu jelas adalah cerita yang gagal, dan ia di sini bukan untuk menjadi penonton dari kegagalan tersebut. Dokja mengabaikan kebisingan dari para konstelasi haus darah tersebut. Ia menoleh ke arah Jang Hayung dan memberikan instruksi terakhirnya. Meskipun Jang Hayung memohon agar Dokja melarikan diri bersamanya, Dokja tetap teguh pada keputusannya. Ia tidak lagi peduli apakah dirinya disebut sebagai revolusioner sejati atau palsu. Baginya, satu-satunya hal yang relevan adalah mengubah akhir dari skenario sialan ini. Dengan langkah yang berat karena luka di tubuh inkarnasi, Dokja mulai berlari menuju pusat gravitasi kehancuran. Bio melayang di atasnya,
Tubuh kecilnya bergetar saat ia dipaksa oleh sistem untuk terus menyiarkan penderitaan ayahnya. Dokja melambaikan tangan dengan lemah ke arah Dokaibi kecil itu, mencoba meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun ia sendiri tahu bahwa peluang keselamatannya sangat tipis. Pabrik itu kini berdiri tegak seperti titan besi yang haus akan pengorbanan. Setiap gerigi yang berputar mengeluarkan api dan uap beracun, sementara lengan-lengan mekanisnya terus menghancurkan struktur bangunan di sekitarnya. Dokja menyadari bahwa ini bukan sekedar malfungsi mesin. Ini adalah bentuk hukuman dari sistem dunia iblis terhadap kehadirannya. Untuk menghentikannya, ia harus masuk ke dalam inti mesin tersebut dan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di regresi manapun, berkomunikasi langsung dengan keinginan dari benda mati tersebut melalui fourth wall. Ia mulai menyadari bahwa untuk menciptakan cerita yang berbeda, ia harus bersedia membakar dirinya sendiri di tengah panggung. Sorotan mata Sun Wukong yang kini mulai berubah dari rasa ingin tahu menjadi rasa hormat yang mendalam adalah satu-satunya dukungan moral yang ia miliki di tengah kesendirian ini. Kim Dokja melompat ke arah gerbang masuk pabrik yang terbuka lebar seperti mulut monster. Di belakangnya, teriakan warga dan raungan mesin menyatu dalam harmoni kehancuran. Dokja tidak menoleh ke belakang, bahkan ketika ia merasakan kehadiran Yu Jong-hyuk yang kini mulai bergerak di antara bayang-bayang puing untuk mengejarnya. Di tengah reruntuhan yang mengepulkan asap dan deru mesin pabrik yang menyerupai raksasa dari dunia bawah, sebuah fenomena naratif yang mustahil mulai terjadi. Kim Dokja, yang berdiri dengan tubuh bersimbah darah di depan mulut monster besi itu, menyaksikan sesuatu yang tidak pernah tertulis dalam ribuan bab Ways of Survival. Keberanian yang ia sulut di hati para warga kompleks industri C-Suites tidak hanya meledak menjadi pemberontakan fisik, melainkan menjadi anomali sistemik yang mengguncang hukum probabilitas. Satu persatu, warga yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang mulai melangkah keluar. Alin, Mark, dan ratusan inkarnasi lainnya tidak lagi berteriak sebagai revolusioner. Sebaliknya, mereka mulai meneriakkan satu nama yang sama dengan frekuensi yang memekakan telinga. Nama yang dipinjam Dokja sebagai tameng kini berubah menjadi identitas kolektif yang menghantam dinding sistem. Suara-suara itu bergema dari gang-gang sempit, dari balik jendela yang hancur, dan dari kerumunan yang merangsek maju menuju tentara Duk. "Aku Yu Jong-hyuk," teriak seorang pria tua yang memegang pipa besi. "Tidak, akulah Yu Jong-hyuk," sahut seorang wanita yang menggendong anaknya. Fenomena ini menciptakan gelombang interferensi dalam Starstream. Bagi sistem yang sangat bergantung pada identitas tunggal untuk memberikan pencapaian, keberadaan ratusan Yu Jong-hyuk di satu lokasi yang sama menyebabkan kegagalan logika yang parah. Dokja terhuyung, bukan karena lukanya, melainkan karena besarnya energi cerita yang tercipta dari kebohongan massal ini. Ia teringat pada Yu Jong-hyuk dari regresi ke-111, yang mati dalam kesendirian karena tidak ada satupun warga yang berani berdiri di sampingnya. Pemandangan di hadapannya sekarang adalah kebalikan dari tragedi tersebut. Namun, kegembiraan Dokja segera berubah menjadi kecemasan yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia telah menciptakan kekacauan yang melampaui kendalinya. Sistem pencapaian Starstream bingung. Status pemberontak sedang didistribusikan ke banyak target. Di saat yang sama, narasi beralih ke gerbang luar kompleks industri. Seorang pria dengan jubah hitam yang berat, membawa aura kematian yang begitu pekat hingga membuat tanah di bawah kakinya menghitam, akhirnya melangkah masuk ke dalam distrik. Yu Jong-hyuk yang asli telah tiba. Di bahunya, boneka kecil Uriel bergetar hebat, merasakan tabrakan probabilitas yang sedang terjadi di pusat kota. Yu Jong-hyuk berhenti melangkah ketika ia mendengar gema namanya diteriakan oleh ribuan suara yang berbeda. Alisnya bertaut, memancarkan amarah yang dingin dan murni. Baginya, nama adalah segalanya, identitas yang ia pertahankan melalui ratusan kali kematian dan regresi. Melihat namanya digunakan secara serampangan oleh orang-orang lemah di tempat terkutuk ini adalah penghinaan terbesar yang pernah ia terima. Ia bisa merasakan jejak keburukan dari seseorang yang sangat ia kenal di tengah kerumunan itu. Pesan sistem muncul di hadapan Yu Jong-hyuk, menambah bahan bakar pada amarahnya. Seseorang mengklaim identitasmu. Hak cipta atas nama Yu Jong-hyuk sedang diperebutkan. Yu Jong-hyuk mencengkeram gagang pedang hitamnya hingga buku jarinya memutih. Ia tidak peduli dengan revolusi, ia tidak peduli dengan Duk, dan ia tidak peduli dengan nasib warga. Satu-satunya tujuannya adalah menemukan pria yang telah berani mencuri namanya dan menjadikannya bahan lelucon massal. Dengan satu hentakan kaki, ia melesat maju,
membelah kerumunan seperti ombak yang terbelah oleh kapal pemecah es. Siapapun yang menghalangi jalannya akan langsung merasakan tekanan dari status transenden yang sesungguhnya. Kembali ke pusat konflik, Duxie Sweets yang berada di dalam ruang kendali pabrik tertawa terbahak-bahak melihat kegilaan para warga. Baginya, ini hanyalah tarian terakhir dari serangga-serangga yang putus asa. Ia menggerakkan tuas utama, memicu mesin raksasa yang didasarkan pada teknologi prajurit raksasa dunia bawah tersebut untuk melakukan serangan penghancuran massal. Lengan mekanis pabrik mulai berpijar merah, mengumpulkan energi fragmen cerita yang belum dicerna untuk ditembakkan ke arah kerumunan Yu Jong-hyuk palsu tersebut. Dokja menyadari bahwa waktu bermain sudah habis. Jika serangan itu dilepaskan, ribuan orang akan musnah dalam sekejap, dan cerita yang ia bangun akan berakhir dengan tragedi yang lebih buruk dari aslinya. Namun Jang Ha-young masih dapat menahannya dan memberikan sedikit waktu kepada Kim Dokja untuk merencanakan perlawanan yang bisa menghentikan raksasa tersebut. Dokja menatap Bio yang melayang dengan wajah pucat di atasnya. Melalui Bio, Dokja mencoba menarik semua perhatian konstelasi ke arahnya, memohon bantuan probabilitas terakhir untuk melakukan intervensi. Satu-satunya yang menjawab adalah konstelasi Sun Wukong, dengan sedikit provokasi yang dilakukan oleh Jang Ha-young melalui kemampuan komunikasinya. Wukong kembali memberikan seutas bulu yang dapat meningkatkan plausibilitas untuk memberikan kesempatan mengalahkan pabrik raksasa yang sangat sulit dikalahkan. Langit di atas kompleks industri Siswitz tidak lagi menunjukkan tanda-tanda ketenangan malam yang gelap. Atmosfer di sana mulai berderak, dipenuhi oleh percikan listrik biru dan emas yang menandakan bahwa batas-batas probabilitas sedang didorong hingga ke titik puncaknya. Di bawah sana, di tengah kerumunan warga yang masih meneriakkan deklarasi identitas kolektif, Yu Jong-hyuk yang asli berdiri membeku di tempat lain. Sang regresser, yang biasanya tidak tergoyahkan oleh apapun, kini merasakan tekanan luar biasa yang bukan berasal dari kekuatan fisik, melainkan dari cerita yang sedang dipaksa masuk ke dalam realitas ini. Di sisi lain, Kim Dokja telah mengambil keputusan yang paling nekat sepanjang perjalanannya di dunia iblis. Ia menyadari bahwa pabrik setinggi 40 meter milik Duxie Sweets adalah sebuah tiruan dari prajurit raksasa dunia bawah tidak akan bisa dikalahkan hanya dengan strategi perang gerilya atau pidato motivasi. Untuk menghancurkan raksasa, ia harus memanggil raksasa yang sesungguhnya. Namun, memanggil sesuatu dari domain Hades dan Persephone saat dirinya masih berstatus pengasing adalah tindakan yang setara dengan bunuh diri secara naratif. Dokja memejamkan matanya rapat-rapat saat ia mulai meresonansi sisa-sisa ceritanya dengan frekuensi dunia bawah. Ia memanggil nama yang menjadi rahasia terdalam dari gudang senjata Raja Orang Mati. Seketika, rasa sakit yang tak terbayangkan menghantam tubuh inkarnasinya. Darah merah segar mulai mengalir dari mata dan telinganya. Sebuah tanda bahwa tubuh manusianya tidak sanggup menanggung beban kemungkinan yang dibutuhkan untuk membuka gerbang antar dimensi tersebut. Peringatan, badai probabilitas yang sangat besar telah terdeteksi. Raja-raja iblis di dunia iblis terkejut oleh anomali ini. Di langit yang terbelah, dua mata raksasa yang dingin dan tak berperasaan mulai muncul. Kehadiran itu begitu dominan hingga membuat api di tungku-tungku pabrik padam seketika. Duxie Sweets, yang sebelumnya tertawa sombong di dalam ruang kendali mesinnya, kini jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi saat melihat cangkang hitam legam yang mulai keluar dari celah langit. Gas hitam menyelimuti sosok yang turun tersebut, memancarkan kilau menyeramkan yang menyerupai sisik naga purba namun terbuat dari logam obsidian yang tak tertembus. Ini adalah senjata raksasa, Pluto. Duxie Sweets bergumam dengan suara gemetar, menyadari bahwa senjata yang ia banggakan hanyalah mainan rusak dibandingkan dengan kengerian yang baru saja dipanggil oleh sang revolusioner. Ia tidak mengerti bagaimana seorang inkarnasi rendahan bisa memiliki koneksi dengan penguasa dunia bawah. Bagi sang Duk, ini bukan lagi sekedar penindasan pemberontakan. Ini adalah invasi dari dewa-dewa kuno yang seharusnya tidak mencampuri urusan skenario di alam iblis ke-73. Namun, harga yang harus dibayar Dokja hampir saja merenggut nyawanya dalam sekejap. Di saat tubuhnya mulai retak dan ceritanya nyaris meledak menjadi serpihan, sebuah intervensi datang dari tempat yang paling tidak terduga. Konstelasi tahanan ikat kepala emas sedang membagikan probabilitasnya denganmu. Sun Wukong, sang sage agung yang setara dengan surga, tidak lagi hanya menonton. Ia mempertaruhkan statusnya sendiri untuk menahan sebagian beban dari panggilan Pluto. Berkat bantuan tersebut, tubuh Dokja yang compang-camping tidak segera hancur menjadi debu.
Percikan emas dari sang kerasakti menyelimuti aura merah darah Dokja, menciptakan keseimbangan yang rapuh di tengah badai yang mengamuk. Yu Jonghyuk, yang melihat semua ini, merasakan konflik batin yang hebat. Ia melihat Yu Jonghyuk palsu itu rela menghancurkan dirinya sendiri demi mendatangkan bencana yang bisa memusnahkan Duk. Di satu sisi, ia ingin membunuh pria itu karena telah mencuri identitasnya. Namun di sisi lain, ia melihat sebuah tekad yang bahkan melebihi dirinya di beberapa garis waktu regresi. Boneka Uriel di bahunya terus menangis, mengirimkan pesan kepedihan karena melihat pahlawannya menderita demi cerita yang lebih besar. Dokja menunjukkan bahwa seorang pembaca tidak hanya mengonsumsi cerita, tetapi juga mampu menanggung beban dari cerita yang paling berat sekalipun untuk menciptakan akhir yang diinginkan. Ia tidak lagi peduli dengan keselamatan dirinya. Fokusnya tertuju sepenuhnya pada Pluto yang kini telah menapakkan kakinya di tanah kompleks industri, menyebabkan gempa yang meruntuhkan sisa-sisa tembok kota. Pluto mengeluarkan raungan yang bukan berasal dari pita suara, melainkan dari getaran logam dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Senjata raksasa itu mengarahkan tinjunya ke arah pabrik milik Duk. Bentrokan antara dua raksasa ini adalah simbol dari keruntuhan otoritas lama dan lahirnya kekuatan baru yang tidak terduga. Warga kompleks industri menatap ke langit dengan campuran rasa takut dan kekaguman, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan peristiwa yang akan dicatat dalam sejarah Starstream selama ribuan tahun ke depan. Kim Dokja bersandar pada Bio, matanya yang mulai buta karena pendarahan masih berusaha melihat kehancuran musuhnya. Ia tahu bahwa setelah malam ini, namanya tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun, baik oleh warga, konstelasi, maupun oleh sang regresser yang kini melangkah maju mendekatinya di tengah debu pertempuran. Revolusi ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pergantian penguasa. Ini adalah proklamasi bahwa seorang manusia mampu memanggil kekuatan alam semesta untuk melawan takdir yang tidak adil. Suasana di kompleks industri Siswitz mendadak berubah menjadi panggung kiamat mekanis. Di tengah hujan abu dan percikan listrik yang menyambar-nyambar, sesosok raksasa obsidian berdiri tegak, menantang hegemoni pabrik milik Duk. Inilah Pluto, senjata raksasa dari dunia bawah, yang kehadirannya saja sudah cukup untuk mendistorsi ruang di sekitarnya. Kim Dokja, yang berdiri dengan tubuh yang terus-menerus memancarkan peringatan kehancuran sistem, menatap ke arah Pluto dengan pandangan yang kian memudar. Darah mengalir dari setiap pori kulitnya, namun ia menolak untuk jatuh sebelum tugasnya selesai. Dokja mengabaikan pesan merah yang menutupi pandangannya. Ia harus tetap sadar, setidaknya sampai perintah pertama diberikan. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat familiar bergema dari dalam inti logam Pluto. Itu bukan suara mesin, melainkan gema jiwa yang penuh dengan kegilaan dan ironi. Kim Nemun, pemuda psikopat yang seharusnya sudah mati di gerbong kereta skenario pertama kini menjadi jiwa yang menggerakkan senjata pemusnah ini. Interaksi singkat antara Dokja dan jiwa Nemun dalam bentuk Pluto menciptakan momen absurd di tengah medan perang yang mengerikan. Bagi Nemun, Dokja tetaplah kecoa subway yang licik, namun kali ini, ia adalah kecoa yang berhasil memanggilnya dari kegelapan abadi. Tanpa menunggu lama, Pluto menerjang maju. Setiap langkahnya menciptakan gempa yang meruntuhkan sisa-sisa tembok industri yang masih berdiri. Duk Siswitz, yang terkurung di dalam ruang kendali pabriknya, mencoba melawan dengan mengerahkan seluruh daya dorong mesinnya. Namun, perbedaan antara klon dan asli segera terlihat dengan jelas. Ketika tinju Pluto menghantam dada pabrik, suara logam yang hancur terdengar seperti ribuan lonceng kematian yang dibunyikan secara bersamaan. Robot pabrik setinggi 40 meter itu terdorong mundur, sistem internalnya meledak dan memuntahkan fragmen-fragmen cerita yang belum dicerna ke udara. Dokja menyaksikan kehancuran itu dengan perasaan lega yang bercampur dengan rasa sakit yang luar biasa. Ia menyadari bahwa keberhasilan pemanggilan ini tidak lepas dari dukungan probabilitas yang ia bagi dengan pemberontak dengan ikat kepala emas. Sun Wukong telah memberikan nafas kehidupan terakhir bagi narasi Dokja di malam yang terkutuk ini. Dengan hancurnya robot pabrik, Kim Dokja segera mencari Duk Siswitz dan segera membunuhnya. Pembunuhan terkonfirmasi dan mendapatkan hadiah 200.000 koin. Terbunuhnya Duk tidak menjadikannya kembali ke main skenario yang sudah direncanakan. Dan syarat untuk mendapatkan narasi tersebut diperbarui dengan membunuh sang revolusioner yang asli. Namun, kejutan terbesar malam itu belum berakhir. Di tengah kesadarannya yang hampir hilang dan kondisi tubuhnya semakin parah,
Dokja secara refleks meminta kepada Aileen ponsel pintar yang sebelumnya dia perbaiki. Layar yang retak itu menyala, menampilkan judul file yang selama ini menjadi panduan hidupnya di dunia skenario ini. Dokja mencari jalan keluar untuk situasi dirinya yang di ujung kematian melalui novel tersebut. Namun Dokja sama sekali tidak dapat melihat layar ponsel yang sudah menyala, dan pandangannya sepenuhnya gelap. Di tengah krisis tersebut, sistem mengumumkan bahwa hidden skenario telah diselesaikan, dan menjadikannya revolutionary sebenarnya dan secara resmi dapat memasuki main skenario kembali. Dokja kembali tersadar dan mencari penjelasan mengenai situasi yang dia alami sekarang. Di sekelilingnya orang-orang yang dia kenal masih hidup, sehingga yang paling mungkin adalah peran Yoo Jong-hyuk. Tak lama setelah itu, sebuah rangkaian pesan sistem baru muncul, membawa berita yang lebih mengguncang daripada pertempuran raksasa tersebut. Seseorang telah membunuh penguasa kompleks industri Gilobat. Seseorang telah menjadi pemilik baru kompleks industri Gilobat. Berita tentang jatuhnya kompleks industri tetangga dalam waktu yang hampir bersamaan dengan revolusi di C-Suites adalah sebuah anomali yang tidak masuk akal dalam perhitungan Dokja. Ia segera menyadari bahwa variabel yang ia tunggu-tunggu telah benar-benar tiba di dunia ini. Sosok yang mampu membantai penguasa distrik dengan kecepatan seperti itu hanya ada satu. Yoo Jong-hyuk yang asli telah datang, gumam Dokja dengan senyum tipis di bibirnya yang pecah. Ia merasakan getaran cerita yang sangat kuat dari kejauhan. Hal tersebut terjadi karena di industri Gilobat Yoo Jong-hyuk menggunakan nama Dokja untuk menyelesaikan hidden skenario. Ketika Dokja selamat, ia segera memeriksa ponsel dan seketika membeku. Sesuatu telah berubah secara fundamental pada teks tersebut. 3 cara untuk bertahan hidup di dunia yang hancur revisi ke-1. Teks T. Tulisan revisi ke-1 itu seperti hantaman petir bagi Dokja. Sebagai satu-satunya pembaca yang menyelesaikan novel tersebut, ia tahu setiap titik dan koma dari naskah aslinya. Adanya revisi berarti masa depan yang ia ketahui tidak lagi mutlak. Alur cerita telah bergeser, dan kemungkinan besar, perubahan itu disebabkan oleh tindakan-tindakannya sendiri yang terlalu jauh melampaui batas peran seorang pembaca.